Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 1029, hadis 1743. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala inna khairakum qarni, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Generasi aku berarti sahabat. Generasi berikutnya kemudian tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya atba'ut tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya al-akhidin. Qala Imran berkata, fala adri, saya lupa lagi. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesudah generasinya itu 2 kali atau 3 kali? Kalau 2 kali berarti sampai tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau menyebut 3 kali berarti sampai tabi'in, atba'ut tabi'in, satu lagi al-akhiri. Tapi dalam riwayat lain disebutkan 2. Karena memang kalau ragu antara 2 dan 3 berarti nu pastina 2. Yang meragukannya itu yang ketiga. Maka dari itu para ulama sepakat al-qurunus salasah al-mufaddalah. 3 generasi pertama itu generasi terbaik. Dan disebut terbaik ini langsung jaminannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dalam Islam konteksnya syariat, kita bukan melihat ke depan, tapi harus melihat ke belakang. Kalau dunia harus melihat ke depan, mencari terobosan-terobosan baru, teknologi-teknologi baru, hal-hal yang modern biar maju. Tapi kalau dalam agama mah awas, wani-wani mencari terobosan-terobosan baru, jangan. Lihatnya ke belakang, apakah sudah sesuai dengan 3 generasi pertama atau tidak, baik secara syariat ataupun secara akhlak. Dalam hal akhlak, dalam hal adab juga sama. Standar akhlak itu 3 generasi pertama. 1 generasi sahabat yang berakhir dengan kewafatan Anas bin Malik, dan generasi sahabat juga berakhir dengan kewafatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, maka yang lahir sesudah Nabi wafat itu masuknya tabi'in. Istilah tabi'in karena di Al-Qur'annya begitu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan.
radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha. Yang dipuji oleh Allah Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Makanya generasi berikutnya disebutnya tabi'in, yang mengikuti. Yang lahir sesudah Nabi wafat seperti Sa'id bin Al-Musayyib itu dikategorikan tabi'in. Mereka bertemu dengan sahabat tapi tidak sejaman dengan Nabi. Ketika generasi sahabat habis dengan wafatnya Anas bin Malik yang usianya sampai 120 tahun. Ketika Nabi wafat, Anas itu baru 20 tahun. Jadi Anas sampai hampir 100 tahun sesudah Nabi wafat masih ada. Nah, ketika Anas bin Malik wafat, mulai generasi ketiga atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in ini sejaman dengan tabi'in, tapi tidak sejaman dengan sahabat. Tabi'in mulai dari Sa'id bin Al-Musayyib berakhir sampai Abu Hanifah. Itu generasi tabi'in, Hasan al-Basri, Qatadah, Mujahid, Tawus, banyak ditemukan ya dalam kitab sok maca kitab tafsir atau hadis. Generasi atba'ut tabi'in itu dimulai oleh tadi Abu Hanifah madzhab Hanafi mulai atba'ut tabi'in dan berakhir di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu generasi atba'ut tabi'in terakhir. Beliau bertemu dengan tabi'in tapi tidak sejaman dengan sahabat. Imam Syafi'i, guruna Imam Malik, itu generasi atba'ut tabi'in. Generasi keempat dimulai dari Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau tidak sejaman dengan tabi'in. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Ini keempat-empatnya jadi ulama mazhab kan, Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal Hanbali. Dimulai oleh Ahmad bin Hanbal, dilanjutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan berakhir di Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud jeung Imam Bukhari kata. At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, itu generasi keempat, Al-Akhiri. Jadi generasi terbaik itu sampai generasinya Imam Asy-Syafi'i. Ini yang disebut dalam istilah dengan salaf. Jadi keutamaan generasi salaf itu dikukuhkan oleh hadis Nabi. Lain akon-akon, memang begitu Nabi menjamin generasi salaf itu generasi terbaik. Meski harus dibedakan antara salaf dengan salafi, beda. Salafi itu kelompok yang berusaha keras ingin seperti salaf, dan untuk itu kita apresiasi meski nyatanya tidak bisa dan tidak mungkin bisa. Sama kita juga secara ideologi masalafi, karena kita selalu merujuk ke salaf, ke sahabat, ke tabi'in ya, dalam fikih, dalam tafsir, dalam hadis, dalam akhlak. Meski tidak bisa dan tidak mungkin karena beda zaman. Generasi sesudah generasi yang tiga ini disebutnya generasi kholaf. Salaf mah bahula, kholaf mah berikutnya gitu ya. Arti asal kholaf itu generasi berikutnya. Kalau salaf generasi terdahulu, kholaf itu generasi pelanjut. Mulai dari Imam Ahmad bin Hanbal ya,
Ishaq bin Rahawai, guru-guru Imam Bukhari we. Berlanjut ke Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, ulama-ulama menulis hadis. Kenapa kemudian ada pembedaan istilah salaf dan kholaf? Karena memang nanti ada perbedaan dalam konsep bid'ah. Di zaman Nabi SAW yang disebut bid'ah itu nyata, sesuatu yang tidak Nabi lakukan dan kemudian tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sampai generasi tabi'in. Tapi di generasi al-akhidin, nah di sini mulai ada dialektika, ada pemikiran-pemikiran, kegelisahan-kegelisahan. Apakah kita harus tetap seperti Nabi? Dan susah. Kalau kita tetap seperti Nabi, nanti bahaya buat agama Islam. Bisa hilang. Harus ada terobosan-terobosan. Nah, terobosan-terobosan itu namanya bid'ah. Meski tidak semua bid'ah kemudian jadi boleh. Perbedaan paradigma madhab antara salaf dan kholaf ini, itulah yang kemudian dibedakan dalam sejarah dengan istilah salaf dan istilah kholaf. Generasi kholaf mulai mengakomodir bid'ah-bid'ah tapi dengan selektif. Yang pertama, bid'ah yang pertama adalah menulis hadis. Semua hadis melarang ditulis apapun selain Al-Quran. Ketika di zaman Umar bin Khattab diusulkan, ini dulu Anda mengusulkan ketika banyak penghafal Quran wafat, Anda mengusulkan ke Abu Bakar Quran harus ditulis untuk menjaga keasliannya, otentisitasnya. Lalu umat di zaman Umar usul, kenapa enggak sekalian dengan hadis? Untuk menjaga otentisitasnya, keasliannya. Umar istikharah 2 bulan. Urang mapan boro-boro 2 bulan istikharahna getara. 2 bulan. Lalu sudah itu Umar mengumumkan, saya sudah istikharah 2 bulan. Saya minta petunjuk kepada Allah. Dan saya yakin bahwa hadis tidak boleh ditulis karena Nabi melarang. Kalau Quran mah Nabi memerintahkan. Maka tidak boleh ada yang ditulis kecuali Al-Quran. Karena nanti bercampur antara Quran dengan hadis. Persis sama bercampurnya Bible atau Alkitab yang ada di tangan Kristen. Tepuguh yaitu mana nuti Allah, mana nuti Yesus, mana nuti Lukas, Yohanes, Markus, Matius, tepuguh. Susah dibedakan, bahaya. Nggak boleh ditulis. Terus itu berlaku sampai generasi tabi'in. Generasi atba'ut tabi'in ada dialektika, diskusi lagi, perdebatan lagi. Uniknya di generasi atba'ut tabi'in kemudian ada kesepakatan mayoritas. Tulis. Makanya penulisan hadis itu dari generasi al-akhidin. Istilah al-akhidinnya naon? Sederhana nulis hadis. Mulainya di sana. Mulai dari generasi Ahmad bin Hanbal yang menyuruh ke muridnya Imam Bukhari tulis. Imam Malik Muwatta, tapi bukan oleh Imam Malik, ditulisnya oleh muridnya. Imam Ahmad juga bukan oleh Imam Ahmad, ku anakna.
Ya. Karena di generasi ini masih dilarang. Ya. Imam Ahmad memang menyuruh Imam Bukhari, tapi beliau sendiri nggak menuliskan hadis-hadisnya, tapi ditulis ke anaknya. Nah dari sini mulai ada penulisan hadis. Padahal jelas menulis hadis itu dilarang dalam hadis, haram. Tapi kemudian ulama generasi berikutnya bikin terobosan dari hasil dialektika. Zaman Nabi mah dilarang itu karena tidak penting dan berbahaya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin berbahaya, Qurannya sudah jelas. Dan hadis harus ditulis. Kemudian wacana penulisan hadis ini merembet ke tafsir. Kan tafsir juga hadis, ya, riwayat kan. Tarikh juga hadis, riwayat. Menceritakan perang Badar itu kan ayat riwayat tisah. Menceritakan ini makna ayat ini A, B, C itu pakai riwayat tisah. Ditulislah tafsir, ditulislah tarikh, termasuk nanti fikih juga kan riwayat. Imam Syafi'i mengatakan tarawih 2 tilu tisah ti sahabat. Mentoknya semua tarawih lebih dari 11 itu dari sahabat, nggak ada dari Nabi. Dan karena sahabat itu generasi yang dijamin oleh Nabi pasti benar, maka dijadikan pilihan, boleh 11, boleh 2 tilu. Tapi zaman baheula pasti marilihna 2 tilu. Lantaran standarna saju sok mending saju 11 rakaat, mending saju 2 tilu. Yang 2 tilu jadi sangkeul. Loba maca rukuna. Itulah sejarah kenapa kemudian tarawih di mayoritas mazhab 2 tilu, ya, di Makkah, di Madinah. Kakar ayeuna sabaraha Covid di Makkah di Madinah 13. Duh katang ke tahun hareup sesudah Covid-nya dinyatakan habis, nah tetap 13 atau kembali ke 23. Ini yang kemudian berkembang diskursus, berarti henteu sakabeh bid'ah sesat. Siga Nabi bersabda, sahabat, Nabi itu menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala sesuatunya. Wa fi sya'nihi kullihi. Piraku Nabi asup ka WC katuhula nya, piraku Nabi keluar di masjid katuhula, otomatis saya pengecualian. Jadi kulla bid'atin dolalah itu otomatis ada pengecualian. Nah, dikecualikan anak nyaita yang kemudian dirumuskan oleh para ulama mazhab dengan istilah bid'ah mahmudah baheula istilahna. Kadinakeun jadi istilahna bid'ah hasanah. Yang kedua yang terjadi dialektika itu ilmu kalam. Ilmu kalam itu filsafat, ilmu nuti Yunani. Boleh tidak dipelajari. Masalahnya Mu'tazilah menyerang akidah Islam pakai filsafat. Dan para ulama kemudian menolaknya pakai hadis. Nah, jadi itu nyambung. Logikanya beda. Di antaranya ketika Mu'tazilah mengatakan Allah itu gak mungkin punya nama dan punya sifat. Aina nama siga As-Sami Al-Basir, melihat, mendengar, itu nama, mengetahui, ya, nama. Kalau sifat mah tangan Allah ya terbuka, tidak mungkin tertutup. Kedua tangannya senantiasa terbuka dan tetap wajah Allah itu sifat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Allah duduk di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Aras itu sigasana yang di atasnya ada atap. Itu sifat. Allah itu menggenggam langit bumi di 5 jarinya, itu sifat. Jadi Allah teh boga ramo, boga tangan, boga wajah, punya kaki untuk menutup neraka, ada di hadis. Nah, Mu'tazilah itu semuanya ditolak. Kenapa? Kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah melihat, kalau Allah mendengar, berarti Allah teh punya mata, punya pendengaran sama dengan makhluk. Nah, logikanya gitu. Atau para ulama teh bisa jadi otomatis Quran loba nu dikorupsi. Termasuk ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Masa cenah Allah bisa dilihat? Kan beda zatnya. Gak mungkin Allah bisa dilihat, malaikat wae teh bisa. Komo Allah. Makanya Nabi Musa ingin melihat Allah gak kuat. Gak mungkin. Nah, ini terjadi perdebatan lama sampai kemudian ada seorang murid Mu'tazilah yang tobat, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kemudian berbalik menyerang Mu'tazilah, tapi pakai filsafat. Filsafat teh bahasa Arabnya ilmu kalam. Dia kemudian merumuskan ilmu sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Binyanyikan baheula. Nah, ngaran Allah 88 jadi 20. Karena itu mah filsafat buat menyerang Mu'tazilah. Tah, ya diskusi dari para ulama, ngunang teu diajar ilmu Yunani buat memahami Islam. Wah, debat. Ya, kemudian terbagi dua. Di kholaf teh aya nu ngamunangkeun, ada yang mengharang. Itu bedanya salaf dengan kholaf. Kalau generasi salaf semuanya sepakat nggak boleh. Menulis hadis nggak boleh, menulis tafsir nggak boleh, belajar kalam nggak boleh. Itu sepakat kalau generasi salaf. Nah, mulai generasi kholaf tuh mulai ada wacana-wacana baru. Jadi bedanya generasi salaf dan generasi kholaf itu dalam hal wacana bid'ah. Termasuk kalau dalam dunia pendidikan boleh tidak kegiatan belajar setiap hari. Ketika ada instruksi dari Marwan bin Al-Hakam, saudara sepupu Utsman yang jadi khalifah sesudah Muawiyah, di tiap masjid harus diadakan kegiatan taklim ba'da asar. Para sahabat masih hidup. Semuanya menolak. Aisyah menolak, Ibnu Mas'ud nolak, Ibnu Abbas nolak, Qudhaf bin Al-Haris nolak. Sampai terkenal tuh fatwa-fatwa para sahabat. Kata para sahabat, sunnah harus dipegang, bid'ah haram. Kenapa? Karena Nabi juga dulu ketika diusulkan ke sahabat Nabi, kenapa tidak setiap hari pengajian teh? Nabi dulu hari Kamis saya ngaji. Ya. Jadi orang ini ngaji pada Jumat teh bid'ah. Hari Kamis dan ada satu lagi khusus ibu-ibu. Jadi Nabi ngadakan pengajian teh 2 hari, satu buat bapak-bapak hari Kamis, satu lagi harinya tidak disebutkan buat ibu-ibu. Sisanya itu hadis Nabi banyak itu dalam keseharian. Jadi Nabi mah sapopoe lagi jadi hadis, sapopoe lagi jadi ngaji. Dak pengajian resmi nama 1 minggu 1 kali. Ya, taklim begininya. Nabi mah tuh daku ngobrol lagi jadi hadis. Orang gue ngobrol lagi kan wanan-wanan. Ngobrol teh para regu. Nah, ketika ada instruksi di zaman Marwan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri, adakan tiap pada asar
pengajian, semua menolak dan menyebut itu bid'ah. Di generasi kholaf, nah ada gejolak. Dulu saminggu sakali teh paralinta. Ayeuna wah saminggu sakali kabayang atuh mah tinggalin ya. Ini jika bapak-bapak kan kalah cepat mengajina saminggu sakali jeung barudak anu diajar ngalpoe. Enak ya we. Bapak kan gaduh murang kali, gaduh incu, ridho teu lamun budak eta sakola saminggu sakali. Mayar sebulan tapi sekolah seminggu sekali budakna pasti ridho. Atau misalnya saya umumkan kutab atau belajar hari Kamis saja, sisanya libur, pasti mulai mendaftar. Karena sekarang asumsinya belajar itu harus setiap hari. Nah itu yang terjadi gejolak. Kalau kemudian di generasi kholaf ada terobosan, nggak apa-apa belajar tiap hari. Beda zamannya dengan zaman dulu. Nah ini pertimbangan beda zaman, kemudian memunculkan ada bid'ah yang disepakati bolehnya, dan ada bid'ah yang diperselisihkan bolehnya, ada bid'ah yang disepakati tidak bolehnya. Ya abdi kudu ngajelasun kieu ka bapak-bapak, najan mungkin bapak-bapak sebagian dia bae ya. Karena saya punya kewajiban harus menyampaikan. Tong nepikeun ka urang teh memahami bid'ah teh sempit. Tadi saya sudah jelaskan kan, bid'ah itu ada 3. Satu yang disepakati bolehnya. Patokan bid'ah teh naon? Nu ku Nabi dilarang terus diamalkeun. Terserah itu mau ibadah, mau duniawi. Kalau kemudian kesininya ada definisi bid'ah mah dalam ibadah, eta mah bid'ah anu bid'ah. Paham Pak? Bid'ah mah cenah ibadah di duniawi mah lain bid'ah. Nya eta mah konsep bid'ah anu bid'ah. Konsep bid'ah anu asli mah nu ku abdi dijelasin ieu. Konsep bid'ah anu bid'ah kadinakeun. Ya, nu anyar maksud. Konsep bid'ah nu anyar mah gitu, dina ibadah bid'ah, dina duniawi henteu bid'ah. Masalahna kan perdebatan bid'ah itu hampir semuanya di duniawi, nulis hadis, nulis tafsir, diajar unggal poe, diajar filsafat. Itu kan bid'ah itu dari sejak salaf sudah dikategorikan bid'ah. Dek masalah duniawi, dek masalah agama, asal ku Nabi dilarang bid'ah. Maka kemudian memunculkan 3 bid'ah deh. 1, bid'ah yang disepakati bolehnya. 2, bid'ah yang diperselisihkan bolehnya. 3, bid'ah yang disepakati tidak bolehnya. Namun bid'ah yang disepakati bolehnya tadi, belajar sekarang di mana-mana tiap hari. Semua ditulis ya. Bukan hanya Quran saja. Belajar ilmu geografi, barudak ayeuna kan udah pasaran ku abdi sok diarahkeun geus tong nyokot jurusan umum. Teruskeun jurusan Quran, hadis, fikih, syariah, hese, hararayam we. Ya mun make fatwa ulama salaf bid'ah sia teh. Tapi kan enggak bisa ya. Di pasaran ge aya pelajaran matematika ya. Pelajaran IPA. Padahal kan itu dari barat. Geografi, psikologi, sosiologi ya. Saya sendiri resminya dosen filsafat ya. Jadi resmi yang saya pegang itu filsafat ilmu, filsafat pendidikan Islam. Tinggal di disertasi abdi saya tulis metodologi studi Islam. Entah ku abdi teu dijual ke bapak-bapak. Ya nah lieur. Lain yang bacaan bapak-bapak, teh bacaan budak kuliah ya. Ada jamaah Ustaz cenah gaduh buku emang nah cenah teu nyanak biasa nyanak we hiji nah Ustaz cenah teu nyanak seueur nya sawe ta hiji teh kabaca heuh teu kabaca naon da lain jualan yang di masjid itu buku filsafat bagaimana mencerna ilmu mencerna
teori-teori ilmu antara liberal jeung liberal, boleh tidak boleh berat teh. Yang bapak-bapak geus we penting rajin ka masjid, loba dikir eta penting yang bapak-bapak mah. Ieu mah konteksna perguruan tinggi kudu bisa hafal mana nu benar mana nu salah. Yang kedua, bid'ah yang diperselisihkan. Apa yang bid'ah yang diperselisihkan? Boleh tidak muludan. Muludan itu kan pertimbangannya zaman Nabi mah teu butuh. Zaman sahabat teu butuh. Zaman sekarang butuh. Umat diingatkan dengan kelahiran Nabi, dengan perjuangan Nabi. Maka kemudian terjadi perselisihan antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Kita punya prinsip kan, sesuatu yang diperselisihkan subhat. Subhat itu mendekati yang haram. Meninggalkan subhat harus sama seperti meninggalkan yang haram. Maka kita tidak mengadakannya. Ya. Mau muludan, mau tahlilan, mau rajaban, mau berjanjian, mau nadran, marhabaan, anu an-anan we nggak ada. Terlebih itu sudah masuk ritual, ya. Ritual mengadakan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, bahaya. Meski kalau bagi mereka, ya contoh nanti Nabi, naon? Kan Nabi menyuruh kita cinta. Carana kumaha urang we gitu. Ada lagi bid'ah yang disepakati tidak bolehnya. Bid'ah Syiah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Khawarij. Di Syiah banyak bid'ah. Bid'ah LDII, ya, ngusir LDI teh di Sidoarjo teh orang NU, da di Sidoarjo kan Surabaya nyaris orang orang yang mengusir. Syiah di Madura teh, di Madura mah tanah air NU, ya, ibu kota NU pertama kan. Santri-santri di Surabaya teh ngararajina di Madura. Nu ngadulu 5 orang Syiah atau orang NU. Jadi orang NU pun dalam masalah Syiah LDI sepakat dengan kita. Maka yang harus kita lakukan hari ini, kita bersama bersepakat dalam hal-hal yang disepakati, dan kita harus teguh untuk itu, ya. Dan untuk itu kita tetap serang Syiah, kita tetap serang LDI, kita tetap serang liberal, sekuler. Eta disepakati. Jadi bukan berarti ketika saya menjelaskan begini, oh cenah jadi labil, jadi tipu cenah jadi Ustaz Asrudin mah keheula, tipu teh nurutan. Ya. Ada yang disepakati bolehnya, disepakati tidak bolehnya. Di wilayah yang kita tidak sepakat, wayahna kudu toleransi karena mereka punya dalil yang dalilnya beda dengan kita. Sesama mukmin kan bersaudara. Mun aya bentrok pa aslihu islah teh non akur. Jangan sampai gara-gara maulid, gara-gara tahlilan urang jadi henteu akur jeung dulur, kalah kumaha ge dulur. Di wilayah-wilayah yang tidak disepakati, kita saling menghargai. Urang promoyokan kana tukang muludan, nya kitu deui ieu lobana mah tukang muludan moyokan ka urang. Dina ceramah-ceramah teh. Untung ya abdi teu kapancing. Keun antep. Jadi atuh jiga nanti menceramah muludan henteu nembak anu tara muludan. Nah, bapak-bapak ngadengi eta keun we antep. Urang kudu bijak-bijak, kudu hade-hade akhlak kan, inna akramakum indallahi atqakum. Buktikan dan dengan mereka menghina kita, yang menghina ada TKB ngahina. Kita jangan balas menghina mereka. Lamun dek dialektika kan cek Allah wajadilhum billati hiya asa. Bukan berarti saya melarang berdebat masalah muludan. Silakan, harus terus. Perdebatan itu nggak boleh dihentikan. Ngan kudu cara anu hade lain moyokan sepihak dina mimbar. Makanya saya pribadi rarasaan teu pernah dina mimbar saya menghina mereka yang beda mazhab dari saya.
meskipun saya tidak mengamalkan, selalu berusaha respect karena itu bagian dari akhlak, dari adab. Orang teu meunang ngahina ulama, orang teu meunang ngahina umat Islam. Batur ngahina orang gara-gara tara muludan, anggaplah luwe teu kudu kasinggung. Karena ge jalmi ya, masih penuh dengan emosi ya, berarti ilmuna can luhur. Urang mah bapak-bapak ilmuna geus luhur, tong mudah kapancing emosi, kepala dingin we, tong kepala panas. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian sesudah itu akan datang satu kaum yang bersaksi meski mereka tidak diminta jadi saksi. Maksudnya mafia saksi, mafia peradilan. Siga kerame ayeuna filmna High School. Ya. High School dibaca. Si Jessica Wongso ya, kan di film kene. Wah, memang di zaman dulu, tapi ini zaman sesudah salaf ya, zaman salaf mah. Nah, di generasi kholaf mulai ini mafia saksi. Orang yang tidak pantas jadi saksi kemudian memaksakan diri jadi saksi buat menyelewengkan fakta persidangan. Wa yahunun wa la yu'tamanun, mereka khianat dan tidak amanah. Diamanahi jadi pemimpin khianat, diamanahi jadi rakyat khianat. Wa yandurun wa la yufun, mereka banyak bernadar tapi tidak memenuhi. Inti namakan generasi yang sudah banyak berbohong. Korupsi itu kan bohong kuncinya. Ya. Pamimpin anu geus ingkar janji, anu geus teu amanah. Wa yadharu fihi musiman, dan tampak di tengah-tengah mereka kegemukan. Saya enggak menyebut gemuk. Kegemukan. Kegemukan itu gemuk yang bukan alami. Ada gemuk yang gen. Memang tama keluarga eta mah tibu budakna ge lahirna geus lintuh. Tah kegemukan mah bapak-bapak ai keur ngora baheula langsing ari ayeuna lintuh, ta eta bid'ah nu nyata eta. Pianana sakieu geus kolot lintuh bid'ah. Saya lamun lintuh bid'ah da abdi mah ti keur lahir ti leuletik geus bagian kieu. Itu menunjukkan kata para ulama berarti generasi yang bernafsu. Dan nafsu itu memang standarnya makan. Patokana bapak lamun kaondangan, pancek Nabi mun kaondangan la aqulu muttaqian. Saya tidak akan makan dengan bersandar. Kan bersandar teh hayang lila gitu. Asa kedeung buru-buru balik gitu. Asal bisa makan mencicipi tong nyeri hate teuing tuan rumah teu diasaan. Udah gitu pulang, cing bapak-bapak kaonangan hayang lila diukna teu hayang tere. Lila, batagor, es krim, kabeh yang diasaan. Ta eta generasi siman. Generasi yang bernafsu kanu makanan. Sarua lah di dieu ge mun loba upieun pas tajil yang diasaan kabeh. Atau cukup yang ada di depan. Kalau pancek Nabi wakul mimma yali, makan udah yang di depan aja tuh hayang nu itu, hayang nu itu. Orang eta yang mata berarti nafsu ya, kita belum mampu mengendalikan nafsu. Kenapa kita sampai kegemukan dan nafsu tuh mijebeu hayang itu hayang wah segala hayang sakabe asup jadi we penyakit ya. Dan ini Nabi mengajarkan penyakit badan sekaligus penyakit hati. Ta penyakit badan teh bisa dinetralkeun teh ku engke terapi dokter jisim. Ya bisa iklan di dia. Itu menetralkan racun-racun makanan ya, agar kita tidak menjadi generasi bid'ah, generasi wayadharu fi musiman, dan menunjukkan korelasi antara nafsu makan, kejujuran ya, semuanya bernafsu.
Kenapa ada ketidakjujuran dalam dunia politik dan ekonomi? Ujung-ujungnya nafsu. Itu yang membedakan generasi salaf, generasi kholaf, terutama di akhlak. Maka tadi saya sudah tekankan, salaf itu bukan hanya rujukan agama dalam hal syariat, tetapi juga rujukan akhlak. Saya sering ingatkan, hari sholat urang geus saruacan yang sholat generasi salaf. Hari saum urang geus saruacan jeung generasi salaf. Zakat urang geus saruacan jeung generasi salaf. Kalau sudah sama, kita terbaik. Kalau belum, berarti kita belum terbaik. Jadi maksud hadis ieu lain artina urang mau jadi terbaik. Bisa jadi terbaik, tapi harus sesuai dengan standar salaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.